Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Indriani, mahasiswi Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan studi kasus untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan bisnis. Soal yang pertama yaitu pemahaman bisnis atau business understanding, merupakan salah satu tahapan yang cukup penting sebelum melakukan tahapan data preparation atau persiapan data. Untuk load data pada sebuah Google Colab untuk studi kasus yang akan dijalankan dan memiliki tujuan agar mengetahui objek bisnis, serta mengerti tentang konsep mendapatkan data yang akan diolah dengan model bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang terbaik. Model tersebut akan digunakan dalam pengolahan data untuk menentukan tujuan dan perumusan masalah, serta persiapan strategi untuk mencapai tujuan bisnis dengan model terbaik dapat diciptakan. Soal yang kedua yaitu pemahaman data atau data understanding, merupakan tahapan setelah melakukan dan menentukan tujuan bisnis dari tahapan pemahaman bisnis atau business understanding. Pada tahapan ini, dilakukan pemahaman data mengenai suatu penelitian untuk identifikasi potensi masalah dalam suatu data yang kemudian akan dilakukan data preparation. Untuk pemahaman data di dalamnya juga akan dilakukan visualisasi data dengan berbagai macam plot atau grafik yang akan ditampilkan dalam sebuah model program yang telah dibuat atau juga dapat ditampilkan pada Google Data Studio sebagai model grafik yang berisikan dataset yang digunakan berdasarkan baris dan kolom yang ada. Conclusion atau kesimpulan yang terdapat pada data understanding atau pemahaman data juga memiliki tujuan untuk konfirmasi data terdistribusi sesuai yang telah direncanakan pada proses-proses sebelumnya. Dan juga akan dilakukan pengungkapan hal-hal tak terduga yang kemudian akan ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya. Sebelum masuk ke soal nomor 3, di sini saya akan memperlihatkan Google Sheet dari dataset yang telah saya import pada Google Colab. Soal yang ketiga yaitu teknik analisa data mean square error atau MSE untuk forecasting merupakan salah satu dari beberapa metode untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan jumlah observasi. Kaitannya dengan studi kasus tersebut adalah pada saat melakukan prediksi peramalan dengan beberapa nilai indeks yang terdapat pada dataset yang ada, setelah pemrosesan data dari dataset predicted dan real, maka akan dilakukan perhitungan mean square error atau MSE dengan cara pengurangan data real dengan data predicted yang setelah itu akan dikuadratkan. Kemudian, jika hasilnya keluar, maka akan dijumlahkan secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah data yang ada pada dataset tersebut. Berikut evaluasi model dari hasil prediksi studi kasus yang dilakukan pada proses LSTM neural network dengan menggunakan RNN atau recurrent neural network. Soal yang keempat yaitu untuk melakukan proses LSTM atau long short term memory, proses sebelumnya yang harus dilakukan adalah load dataset dengan melakukan pip install Kaggle. Kemudian koneksikan Google Drive ke Kaggle. Lalu import OS seperti pada skrip berikut. Setelah itu, lakukan download dataset pada Kaggle dan load dataset ke dalam memori. Berikut tampilan setelah dilakukan load dataset. Sebelum dilakukannya analisis eksplorasi data,
Maka di sini saya akan membagi dataset menjadi training part untuk training model yang dilakukan. Analisis eksplorasi data yang dilakukan akan menampilkan 10 produk acak seperti pada gambar grafik berikut. Proses selanjutnya adalah mempersiapkan data untuk load ke dalam model forecast outcome dan menganalisis fitur produk dan informasi tentang outcome sebelumnya seperti pada script di bawah ini. Lakukan scale pada value di satu rank untuk prediksi yang lebih baik. Kemudian, membuat daftar untuk data training dan testing yang akan berisikan 12 array dan 6P 3 dimensi. Lalu, tambahkan ke setiap informasi tentang fitur produk dan hasil dari setiap langkah. Dan juga lakukan konversi untuk data pengujian. Setelah itu, membuat 12 daftar dengan informasi tentang hasil time series dan produk. Setelah semua proses dilakukan, maka dapat dilakukan pembuatan LSTM Neural Network dengan menggunakan framework satu lapisan LSTM dengan 256 unit, satu lapisan padat dengan 128 unit, dan lapisan output yang akan terhubung secara padat dengan satu neuron. Selanjutnya adalah train model yang akan dilakukan sebelum evaluasi model untuk prediksi outcome. Lalu, gunakan model untuk membuat fungsi reksif yang akan mengambil informasi tentang fitur produk dan riwayat hasil. Setelah itu, lakukan menguji fungsi pada produk acak dan membuat 2 daftar. Kemudian akan tampil plot perbandingan hasil prediksi dengan data asli. Tahap terakhir adalah menampilkan prediksi pada Google Data Studio, yaitu dengan melakukan yang pertama, install package untuk GSpread dan koneksikan ke Google Sheet. Selanjutnya, buat daftar dengan riwayat hasil nyata dan prediksi untuk 3 produk acak. Lalu, buka Google Sheet untuk menyimpan data real dan prediksi. Kemudian, tulis data real dan prediksi ke Google Sheet. Setelah semua tahapan dilakukan, maka akan ditampilkan data pada Google Sheet sebagai berikut. Berikut adalah tampilan grafik pada Google Data Studio dari hasil prediksi yang dilakukan dengan teknik MSA dan juga LSTM. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus untuk ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.